yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Calon Presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Oke, kita lanjutkan segmen terakhir dialog. Sudah baik tadi kita bahas bersama dengan Pak Jarod, Bang Yusuf dan juga Kang Ujang soal endorsement Pak Jokowi kepada Ganjar untuk memenangkan Pak Ganjar di Pilpres 2024 yang tadi sudah sangat nyata dan terang benderang. Tinggal kemudian bagaimana partai-partai pendukung dan juga pengusung ini bisa meneruskannya dan juga mengantisipasi adanya klaim-klaim dari kubu yang lain. Itu tadi sudah kita bahas. Nah, yang juga cukup menarik ya Pak Jarod dan juga Bang Yusuf kemarin adalah hadirnya partai-partai pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang memang belum masuk ke dalam barisan kerjasama politiknya dengan PDI Perjuangan. Apa yang terjadi Pak Jarod dengan partai-partai lain ini? Apakah memang ini sinyal bahwa ke depan akan bergabung atau bagaimana sebenarnya? Ke saya ini. Oh ya, begini ya. Kemarin udah jelas ya, Ibu Mega itu sudah menyampaikan secara terbuka. Yang disampaikan oleh Ibu Mega itu sebetulnya itu esensi dari ajaran Bung Karno, esensi dari Pancasila. Meskipun PDI Perjuangan itu mempunyai golden ticket, red carpet ya, tapi kita harus tetap membuka diri dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong. Itulah esensinya Pancasila. Termasuk kepada apabila ada partai-partai yang di luar sudah kerjasama selama ini untuk masuk bersama-sama kita. Di situ ada Partai Kebangkitan Bangsa, ada Partai Golkar hadir, ada Partai PAN hadir ya. Dipersilahkan mari. Ya, untuk bisa bergabung bersama-sama ya, karena membangun Indonesia apalagi meneruskan legasi dari Pak Jokowi ke depan itu tantangannya sangat berat. Ya, sangat berat, sangat dinamis, maka dibutuhkan satu persatuan di antara partai-partai politik ya, agar apa? Agar cita-cita Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dan para founding fathers kita itu betul-betul bisa terwujud. Apa cita-citanya? Yang paling gampang sajalah, yang paling gampang kita ingat ya, bagaimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Bagaimana di Indonesia merdeka nanti tidak ada kemiskinan, tidak ada orang miskin ya. Itu sudah berkali-kali juga disampaikan oleh Ibu Ketua Umum bahwa Bung Karno juga di dalam negara Indonesia yang sejahtera itu tidak boleh ada kemiskinan. Ya, oleh sebab itu menjelang 2024 katanya kita memasuki Indonesia emas, kita harus siapkan sejak sekarang. Apalagi Pak Jokowi sudah menyampaikan kita punya waktu 13 tahun untuk bisa memaksimalkan ya generasi produktif kita ya, bonus demografi kita untuk bisa loncat menjadi negara maju. Oke, Bang Yusuf, apakah meyakini juga bahwa partai-partai pendukungnya Pak Jokowi saat ini juga akan bergabung mendukung Pak Ganjar kalau kita bicara soal pemenangan Pilpres 2024? Ya, untuk menang memang tidak boleh eksklusif ya, harus inklusif gitu. Dan PDIP sudah mempraktekkan itu, terbukti mengajak kami Partai Perindo ya. Saya yakin kalau PKB bergabung, Golkar bergabung, PAN bergabung, pertarungan ini akan mudah dimenangkan. Ya, karena ya akan makin banyak pasukan ya. Segmentasi yang mendukung Pak Ganjar untuk memenangkan Pilpres akan makin luas. Jadi itu keniscayaan memang harus dikerja, dan saya tahu bahwa teman-teman PDIP, petinggi-petinggi PDIP sedang menggarap itu. Saya berdoa semoga ini sukses biar Pilpres ini tidak terlalu sulit untuk medannya dimenangkan, sehingga kita sudah siap menyusun program pembangunan selanjutnya pasca Pak Jokowi. Dan yang kemarin hadir itu menurut Bang Yusuf juga sebetulnya sudah mungkin proses penggarapannya sudah hampir final atau bagaimana Bang? Kan dengan PDI gini aja Perjuangan? mudahnya, partai itu ada 18. Tapi nggak semua ada di situ. Yang ada Golkar, ada PKB, ada PAN. Ya silakan disimpulkan saja. Saya kira arahnya akan ke sana. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama ada kesimpulan sehingga tercipta koalisi
yang inklusif, ya, yang memperlihatkan bahwa Indonesia memang harus dibangun dengan cara gotong royong dan bersatu. Gimana Pak Jarod? Itu apakah memang sedang digarap tadi dari Ya. Bang Yusuf katakan? Ya, komunikasi politik itu tetap dilakukan secara baik ya, perlu ya untuk melakukan komunikasi politik ya. Bahkan kita juga melakukan komunikasi yang baik dengan Partai Demokrat kemarin ya, ini tidak ada masalah. Toh tujuannya di dalam berpolitik itu kita sebenarnya kan sama. Keutamaan dalam berpolitik itu adalah bagaimana membuat rakyat sejahtera, bagaimana keadilan sosial itu bisa diwujudkan ya. Sehingga kita harus membuka ruang komunikasi, dan PD Perjuangan itu bukan partai eksklusif. PD Perjuangan itu partai yang sangat inklusif ya, untuk bisa melakukan kerjasama dan komunikasi. Apalagi sudah ada mimpinya Pak SBY. Saya kira akan lebih mudah lagi komunikasi. Semakin jelas lagi ya. Oke, Kang Ujang, bagaimana Kang Ujang melihat partai-partai pendukungnya Pak Jokowi? Kalau kita sekali lagi baca Jokowi endorse Ganjar menang, tentu kan kehadiran partai-partai pendukung Pak Jokowi itu juga menjadi matters ya. Apa yang Kang Ujang lihat dari semakin melebarnya kerjasama atau koalisi pendukungnya Pak Ganjar, ada Perindo dan juga PD Perjuangan? Ya, Bang Reinhardt, saya konsisten dengan pernyataan saya 1 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa dulu KIB itu kan saya katakan skoci Ganjar. Kalau saya gitu ya, dibuat oleh Pak Jokowi, ya memang untuk dukung Ganjar. Ya sekarang ini kan P3-nya sudah ke Ganjar. Ya bisa jadi nanti ya PAN dengan Golkar itu menyusul. Bisa jadi skemanya seperti itu. Tapi juga bisa jadi ada skema yang lain, kita tidak tahu ya. Tapi ya secara konstruksi politiknya dari awal memang seperti itu. Tetapi kalau Pak Jokowinya memang diyakinkan penuh full dukung Ganjar, maka kemungkinan besar Golkar dan PAN itu menyusul ke sana. Tapi tadi ya politik itu selalu dinamik ya. Mungkin ada hal lain yang kita tidak tahu juga. Apakah memang nanti dipecah, ada yang dukung Pak Prabowo, kita tidak tahu. Tapi sejatinya dari analisa saya dari tahun lalu sampai saat ini ya sudah kelihatan ujungnya gitu. Ending tadi hadir di acara bulan Bung Karno gitu, partai-partai yang tadi ya KIB itu gitu. Jadi saya melihatnya arah-arah dukungan Golkar dan PAN kemungkinan besar ya bisa saja ke Pak Ganjar. Termasuk ketika ada sosok Pak Andika Perkasa, panglimanya di eranya Pak Jokowi yang juga ramai disebut menjadi ketua tim pemenangan. Apa maknanya ini, Kang Ujang? Ya saya justru bersyukur ya kalau Pak Andika misalkan jadi ketua pemenangan, kalau beliau mau ya bagus dong. Di situ ada unsur beliau ini kan bagaimanapun seorang tentara yang juga menurut saya bagus ya. Media sosialnya juga banyak digandrungi ketika itu. Dan dalam konteks beliau menjadi panglima juga berprestasi gitu. Kenapa memang tidak dirangkul? Harus dirangkul. Dan saya merasa itu kalau itu bisa terjadi jadi kata ketua pemenangan itu menjadi sebuah kekuatan menurut saya. Dan saya meyakini Mbak Puan sendiri sudah mengatakan kan, katakanlah ini kandidat calon sebagai salah satu lah kalau saya boleh katakan sebagai calon ketua pemenangan kubu Ganjar lah kira-kira seperti itu. Dan saya mendukung kalau itu ya. Kenapa? Tadi dibandingkan dengan yang lain ya integritas dari Andika gitu ya itu juga tidak diragukan. Dan anak-anak muda juga banyak yang suka kelihatannya seperti itu. Oke, tapi kalau kita kembali lagi soal bagaimana endorsement Pak Jokowi untuk Pak Ganjar ya, Kang Ujang, ini kan Pak Jokowi punya, kalau dalam survei ya, ada belasan persen lah ceruk suara yang kemudian ini bisa sangat penting untuk dimenangkan oleh semua kandidat. Sekali lagi mungkin itu akan semakin ketat ke depan mengingat approval ratingnya Pak Jokowi juga sangat tinggi. Ini mungkin sebuah fenomena hampir 80%. Berarti blessing restu dari Pak Jokowi ini kan sangat penting, termasuk juga kepada Pak Ganjar. Nah, ke depan Kang Ujang melihat bagaimana peta pertarungan ceruk suaranya pemilih Pak Jokowi bagi para kandidat ini. Satu aja, kalau Pak Jokowi memastikan mendukung Ganjar, kemungkinan ke Ganjar. Tetapi kalau Pak Jokowinya nanti ke depan masih goyang-goyang ya itu. Tapi saya meyakini dengan pidato tadi ya kemarin ya, pidato sangat jelas bahwa menang 3 kali. Jadi itu saya meyakini. Nomornya PD Perjuangan tuh 3. Iya, kelihatannya juga Bang Reinhardt PDI juga ingin menang 3 kali. Menang di pilegnya 3 kali hat-trick dan menang di Pilpres 3 kali. Dan ingin berturut-turut. Saya meyakini itu. Oleh karena itu saya melihat tadi hanya satu yang bisa meyakinkan pendukung Jokowi ya dengan Pak Jokowi itu sendiri. Jadi kalau Pak Jokowinya memerintahkan go to Ganjar, kemungkinan semua basis dukungan dan basis masanya akan ke Ganjar. Ya, ini sayangnya Mas Budi Ari tidak jadi bergabung ya, Bang Yusuf. Harusnya bisa menjawab juga soal relawan Pak Jokowi yang kadang-kadang kalau ditanya masih tunggu komando, tapi nama-namanya masih ada 3 orang. Gimana Bang Yusuf Lakasa gini? Ya, saya kira itu yang layak menjawab Mas Budi Ari ya. Projo kemana
arahnya. Tapi kan menjadi tantangan ya, artinya relawan ini perlu diyakinkan berarti kan, relawan Pak Jokowi ini. Relawan penting sekali, dan kita tahu zaman Pak Jokowi 2 kali menjadi presiden kan relawan begitu besar peranannya gitu ya. Dan saya berharap relawan-relawan ini melihat secara objektif ya, dengan hati yang jernih. Oke, relawan melihat secara objektif, oke. Dengan hati yang jernih, siapa sesungguhnya yang bisa melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Bukan hanya kerjanya, tapi capaiannya akan lebih dilipat gandakan lagi di masa yang akan datang. Saya kira dari segi ideologi dan style, Pak Ganjar lah. Ya. Tidak ada yang lain. Masih perlu tidak pernyataan yang tadi Kang Ujang katakan, arahan jelas dari Pak Jokowi ke Pak Ganjar, itu masih perlu tidak setelah pidato kemarin? Atau sudah cukup sebetulnya itu? Memang, ini unik ya. Jarang ada pemimpin nasional, periode kedua itu, kepuasan publik tinggi sekali. Hanya ada Pak Jokowi nih ya, 80%. Ya. Dan kalau kita lihat survei Kompas ya, 19% orang itu akan mengikuti kemanapun dukungan Pak Jokowi. Itu tadi saya bilang kan, ada belasan persen kemudian. Ya, itu kan gitu ceruk yang besar. Ya. Makanya kemudian ya Pak Prabowo juga mencoba mengidentifikasi dirinya bahwa saya dekat loh dengan Pak Jokowi. Saya kira tidak ada masalah, itu sah-sah saja dalam sebuah proses demokrasi. Tapi sekali lagi saya bilang, siapa yang imitasi dan siapa yang murni, maka coba lihat ya, dari segi ideologi, dari segi style, Ganjar dan Pak Jokowi beda-beda tipis. Clear sekali. Gimana Pak Jarod? 19% orang kalau Pak Jokowi bilang A, ikut A. Ini Bang Yusuf ini betul-betul sudah meyakinkan, sudah clear betul. Iya, itu dia. Udah clear betul ya. Jadi saya yakin ya Pak Jokowi dengan statement yang kemarin itu sudah ditangkap oleh relawan-relawan beliau. Ya. Arahnya kemana Ya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan ya, kemudian diperdebatkan kan gitu ya. Kan udah jelas banget gitu ya. Ya yang penting tadi adalah bergerak ke bawah gitu ya. Dan kita kan juga sudah membuka ruang untuk relawan bisa kita koordinasikan ya. Supaya apa? Supaya betul-betul kita tahu ceruknya relawan ini di sini. Ya, komunitasnya di sini ya. Sehingga peta kita tahu supaya tidak saling tumpang tindih di antara relawan-relawan ini. Jadi itu, jadi udah clear betul itu Reinhard. Oke. Ya, tidak perlu misalkan Pak Jokowi misalkan pidato begitu, dukung ini gitu. Wah, itu juga kurang elok ya. Iya, sebagai seorang presiden ya. Iyalah, nggak etis juga. Kang, setelah pidato Pak Jokowi ini, banyak juga partai kan kemudian menunggu arahan presiden kan sebetulnya. Apakah setelah pidato Pak Jokowi yang tadi Bang Yusuf, Mas Jarod, Kang Ujang juga katakan sangat clear ini, bisa merubah, meyakinkan lagi 3 partai minimal yang tadi ada, yang kemarin datang itu langsung memberikan dukungan, langsung bekerja sama dengan PDIP dan juga Partai Perindo? Kalau langsung sih saya tidak ya, karena pasti ada butuh proses, butuh komunikasi. Biar rame dulu ya. Ya, butuh juga deal-deal politik gitu kan. Di politik itu kan ketika misalkan waktunya masih ada kan 4 bulan lagi pendaftaran di bulan Oktober. Jadi pasti masih ada manuver-manuver yang dilakukan. Karena itu kan manuver bagian daripada strategi politik juga. Karena kalau terbaca dari sekarang juga nggak menarik lagi bagi partai-partai yang belum bergabung itu. Karena mereka juga kan butuh bergaining yang kuat, butuh pemberitaan yang bagus dan positif bagi partai-partai itu gitu loh. Oleh karena itu ya pasti kalau langsung straight the point ya, to the point, saya rasa enggak ya. Pasti mereka juga akan tarik ulur lah kalau bahasa saya. Jadi ya tarik ulur. Tapi paling tidak itu yang kemarin Pak Jokowi itu sudah sebuah sinyal yang sangat kuat ya. Saya sih meyakini seperti itu. Dari tadi analisa saya dari tahun lalu ya sudah mendekati ujung analisa yang sedikit, mohon maaf bukan kebenaran ya, sudah mendekati presisi lah dari analisa saya yang lama gitu, bahwa sejatinya KIB ya P3, Golkar, PAN, yang P3-nya sudah duluan gabung dengan PDIP ya kemungkinan ya kan kalau tidak ada arah melintang. Ya. Kemungkinan besar Golkar dengan PAN juga ke sana. Yang jadi perhatian Golkar kan gini, Airlangga itu kan sudah ditetapkan sebagai capres dari Partai Golkar. Cuma persoalannya Pak Airlangga ini saya boleh kritik gitu ya kan, elektabilitas tidak cukup kuat untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Ini agak berat. Yang kedua PAN ini kan menginginkan Pak Erick Thohir jadi cawapres. Ini kan yang menjadi tarik ulur dari
kedua partai Sehingga lah. pas kemarin ke PD Perjuangan belum ketemu Ya, tampaknya ya. kira-kira seperti itu. Ada tawaran-tawaran yang harus dinegosiasikan Ya. seperti itu, Bang Oke, Reinhard. oke. Tapi kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian semakin masifnya partai politik dan juga para relawan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo ya, Bang Yusuf Lakaseng, Pak Jarod. Setelah ini tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Jarod bahwa nanti akan banyak sekali mungkin sosialisasi dan juga spanduk-spanduk mengimbangi billboardnya yang lain begitu ya Kang Ujang ya. Tapi kita akan tunggu. Terima kasih banyak diskusinya Pak Jarod. Bang Yusuf Lakaseng, terima kasih banyak. Kang Ujang, terima kasih banyak sudah hadir di Talk Politics pada malam hari ini. Demikian diskusi saya. Kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian dinamika politik ini berkembang dan juga endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar untuk menang di Pilpres 2024. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.